Kita di kantor Sinode GKJ Salatiga. Nah, yang menarik ada salah satu pelayanan nih. Wah, namanya layanan pendanaan KSP Dana Daya dengan status badan hukum. So, kita mau coba kenalan dulu. Pengen tahu apa sih ini yang dimaksud layanan pendanaan. Oke. Pak Senanto. Senang ketemu Pak. Wah, Pak Senanto. Selamat siang Pak Pendeta. Wah, gimana kabarnya Senang Pak? ketemu, puji Tuhan. Yang penting sehat kan? Nah, itu Pak. Ya. Aduh, ini yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Sekaligus ke kantor Sinode, ketemu sama Pak Senanto ini Pak. Iya Pak. Jadi tadi di depan ini namanya sahabat-sahabat Lusindo Pak. Siap Pak. Jadi saya bersama Pak Senanto di sini. Kalau Anda teman-teman sekali waktu atau yang sudah pernah, yang baru ya belakangan ini ke kantor Sinode GKJ itu ada yang namanya layanan pendanaan. Ya. Layanan pendanaan. Ini keren ya. Jadi ya nanti kita tanya ini apa, tapi bottom line itunya adalah dasarnya membantu para pendeta, gereja atau karyawan gitu ya Pak ya. Tapi spesifiknya gimana nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Senanto. Pak, selamat pagi jelang siang ini Pak. Iya Pak, selamat siang. Senanto itu artinya apa Pak? Itu dulu deh Pak. Waduh. Jadi ini kelakarnya mungkin orang tua saya dulu mau menamakan senator supaya jadi senator gitu. Wah, jadi senator. Iya. Tapi ya akhirnya kami bukan terdampar Pak. Mungkin dipanggil Tuhan untuk melayani di Sinode GKJ. Oke. Bapak dari aslinya? Saya dari lereng Gunung Lawu Pak, di Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Ya. Kemudian waktu itu jadi keluarga kami memang banyak Muslim. Kemudian kami waktu SMA itu ngenger, istilahnya ngenger ke Bude di Purwodadi, dan kemudian keluarga di Purwodadi itu Kristen. Nah, kemudian kami belajar Kristen, mulai katekisasi dengan Pak Ki Atmo. GKJ Purwodadi. Ya. Kemudian kami baptis tahun 98. Ya, 98. Lalu ceritanya bisa ke Sinode gimana Pak? Ya, kebetulan waktu itu Pak Pendeta Pujo, Paulus Pujo Priyatmo adalah deputat ketenagaan di Sinode GKJ, kemudian menginformasikan ada lowongan pekerjaan dan kami melamar dan kebetulan kami yang diterima sejak tahun 90. Sebagai pendara begitu Pak? Belum Pak, kami sejak tahun 90 itu kami di bagian keuangan, waktu itu di akunting, kemudian pernah juga di kasir. Dan kemudian ya naik sampai terus puji Tuhan menjadi pendara, kepala bagian keuangan. Kemudian dimulai 2023 itu di layanan pendanaan, walaupun sebenarnya kami mengelola sudah sejak tahun 2008. Sejak 2008. Oke. Baik, ini kita masuk ke bagian yang sudah menohok ya Pak ya. Jadi dulu belum namanya layanan pendanaan ini Pak ya? Belum. Boleh kisah singkatnya Pak? Ya. Jadi kalau yang pertama memang dulu ada namanya unit perkreditan yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun. Muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, dana pensiun tidak boleh mengelola layanan pinjaman. Maka itu diserahkan kepada Sinode GKJ untuk meneruskan mengelola itu. Nah, pada perkembangannya diharapkan legal. Tahun 2008 kami ditugasi untuk membentuk koperasi. Nah, lalu koperasi terbentuk di 2009. Namanya KSP Dana Daya. Apa itu Pak? Koperasi Simpan Pinjam Dana Daya. Nah, anggotanya adalah karyawan dan pendeta di lingkungan Sinode GKJ
yang berdomisili Jawa Tengah. Sebenarnya waktu itu kami mengajukan tingkat nasional, tetapi dari Dinas Koperasi itu kami disarankan untuk tingkat provinsi dulu. Jadi kami melayaninya itu. Jawa Tengah. Ya. Dana yang dihimpun dari unit perkreditan modal yang ada diteruskan ke koperasi, tetapi dalam evaluasinya satu semester itu enggak bisa kalau seperti ini karena koperasi anggotanya orang per orang dan harapannya kita kan bisa melayani gereja. Maka di pertengahan 2009 itu kita pisahkan lagi. Pertengahan 2009. Ya. KSP Dana Daya masih terus berjalan sampai sekarang. Terus kemudian yang dana dari perkreditan yang dipakai untuk melayani gereja-gereja itu dinamakan KOPSIN. KOPSI, apa itu Pak? Kepanjangan Koperasi Sinode. Walaupun sebenarnya bukan koperasi. Nah, kemudian koperasi ini terus jalan, kita melayani gereja-gereja yang membutuhkan sampai saat ini. Ada beberapa kali persidangan sinode yang diharapkan mengkaji untuk namanya jangan koperasi lah, gitu. Kemudian dalam kajian itu muncul maunya jangan semacam koperasi tapi sekaligus lah BPR gitu. Seperti tapi karena BPR, persyaratan dan segala sesuatunya cukup berat, maka dan fokus kita, visi misi kita adalah melayani gereja-gereja. Maka di tahun awal 2023 dinamakan layanan pendanaan. Jadi layanan pendanaan ini memang betul masih baru ya Pak? Iya, baru Pak. 2023. Iya. Pak, tadi selalu Pak Senanto mengatakan yang membutuhkan. Kebutuhan apa sih Pak misalnya ya Pak? Jadi banyak gereja-gereja apalagi dalam perkembangan sekarang ini Bapak itu sangat membutuhkan dana yang darurat. Satu contoh untuk tanah di sebelah gereja itu dijual. Kebetulan gereja tidak punya lahan parkir gitu, sangat membutuhkan untuk lahan itu. Dan sementara pendanaannya kurang. Langsung mengajukan ke kami berusaha untuk memfasilitasi. Selain lahan, apa ada lagi Pak kebutuhan? Ada pembangunan. Kemudian gedung gereja tentu ya Pak? Gedung gereja. Kami ada program khusus sejak tahun 2013. 2013. Yang dari sebelumnya itu. Kami punya program khusus untuk membantu gereja-gereja menyiapkan rumah emeritus. Rumah emeritus. Jadi bisa pinjam. Jadi emeritus itu ya Pak adalah pendeta yang sudah menyelesaikan masa bakti pelayanan, tapi bukan pensiun karena masih bisa terus terlibat dalam pelayanan walaupun tidak jadi majelis ya Pak ya. Betul. Namun itu sebuah penghargaan, penghormatan disebut pendeta emeritus. Nah, ini juga perlu didukung dan beberapa hal perlu dibantu ya Pak ya untuk beberapa orang begitu ya, beberapa gereja. Nah, apalagi Pak yang lain? Selain ini tadi ada juga ya misalnya pendetanya ingin studi lanjut S3 bisa pinjam di layanan pendanaan. Puji Tuhan. Kemudian untuk pembelian operasional kendaraan. Operasional kendaraan gereja. Puji Tuhan. Pembangunan gedung gereja, gedung pertemuan. Sebenarnya semua program gereja yang membutuhkan pendanaan bisa kami layani. Pada dasarnya kita membantu ya Pak ya. Gereja-gereja. Nah, kalau soal yang tadi Jawa Tengah itu hanya gimana? Hanya untuk koperasi yang anggotanya adalah karyawan dan pendeta di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Itu entitasnya sekarang sudah berbeda. Di sana ada KSP Dana Daya melaksanakan kegiatannya berdasarkan regulasi yang ada, Undang-Undang Koperasi. Nah, itu kami melayani yaitu tadi Pak, karyawan, pensiunan, pendeta di lingkungan Sinode GKJ domisili Jawa Tengah karena memang badan hukum kami Jawa Tengah. Dasar legalnya itu. Legalnya dan ini berarti yang pribadi ya Pak ya? Ya, betul, perorangan pribadi. Tapi kalau yang luar Jawa Tengah itu bisa gereja ya Pak ya? Kalau yang unit layanan pendanaan itu seluruh seluruh GKJ bisa dimanapun bisa ya Pak.
seluruh Jadi GKJ. tidak melulu hanya Jawa Tengah yang itu, Pak? Iya, kalau yang Jawa Tengah itu kan untuk perorangan yang ya karena ini kalau yang menyeluruh seluruh GKJ itu tidak bisa perorangan ya, Pak ya? tidak bisa perorangan, hanya gereja. Jadi Hanya kan gereja visi, ya, Pak? visi kita membantu gereja. Ya. Jadi ada 2 tujuan utama, Bapak. Coba. Yang pertama ini kami mengembangkan dana yang dimiliki oleh Sinode GKJ. Sinode GKJ. Yang kedua memang tadi memfasilitasi gereja-gereja untuk kebutuhan dana-dana darurat. Ya. Dan itu. ini semua kan pada dasarnya secara iman, secara teologis mempertanggungjawabkan berkat Tuhan. Betul, ya, Bapak. Yang Jadi diterima dari Tuhan kepada Sinode GKJ. Iya. Pak, lebih sederhana dan teknis sekarang. Ya. Kalau saya mau datang nih, Pak, Siap. sebagai gereja sajalah, tidak ya. usah pribadi, karena pribadi kan skupnya Jawa Tengah. Betul. Tapi kalau saya, kami atau siapapun yang mau datang minta bantuan gitu, Pak, sebagai gereja gitu, GKJ ya. GKJ kan berarti, Pak. Betul. Itu apa, Pak, yang pertama dan harus kemudian dilakukan, ya, Pak? Iya, secara teknis memang begini, Bapak. Jadi ketika gereja membutuhkan pendanaan, tentu akan menyusun yang namanya rencana anggarannya seperti apa untuk misalnya untuk pembangunan. Iya, Pak. Nah, misalnya untuk pembangunan misalnya anggarannya 1 miliar, kemudian dana yang tersedia baru 400. Kebutuhan mau pinjam 600 gitu. Nah, tentu kami harus meneliti juga, Pak. Artinya jadi tidak asal ya, Pak ya. Ada tentang intinya kami akan menganalisis kemampuan angsur dari gereja itu seperti apa. Dan selain juga tentu ada percakapan. Berarti kemungkinan tidak ditolak begitu bisa juga ada, Pak ya? Dari sekian puluh atau mungkin ratusan yang pernah kami lakukan, saya baru sekali, Pak. Tidak menyetujui. Dari sekian ratus? Ya, waduh, pemohon. Terima kasih. Nah, terus Pak, kalau sudah kita cek and recheck, daya untuk mengembalikan, apalagi Pak kemudian? Jadi memang tadi karena kami untuk mengembangkan dana, tentu kami juga menarik jasa. Jadi ada jasa yang diberikan kepada unit layanan pendanaan, tetapi pure keuntungan semuanya nanti yang terhimpun itu adalah untuk mendukung kegiatan sinode. Tidak ada yang digunakan untuk katakanlah pengurus atau babelsin itu tidak. Jadi semua itu dikembalikan kepada sinode. Memang ada bagian yang dipakai untuk menambah modal. Model supaya ini berkelanjutan. Betul, Bapak. Jadi karena kebutuhan itu kan sangat besar, sementara pendanaan kami juga terbatas, sehingga kami itu juga menghimpun simpanan dari gereja-gereja. Jadi selama ini memang ada beberapa gereja di sekitar kami di Klasis Salatiga itu yang menempatkan ke kami, kemudian kami juga memberi jasa. Jadi kalau ada gereja atau klasis misalnya gereja atau klasis yang punya dana lebih gitu kurang lebih kalimatnya itu bisa ya, Pak ya? Bisa disimpan dalam rangka mendukung dan kita nanti bisa melihat ini juga sebagai pertanggungjawaban berkat, Pak. Betul. Nah, berapa lama, Pak, proses untuk mengiyakan biasanya, Pak? Kalau kami sesuai kebutuhan, Pak. Saya boleh cerita begini. Salah satu gereja di Klasis Sindoro Sumbing. Ada rumah yang diagunkan kepada tengkulak tembakau. Hari Sabtu kalau tidak dibayar akan disita. Hari Rabu itu majelis gerejanya datang ke sini. Waduh, beramai-ramai berarti. Kemudian kemudian Kamis kami survei. Jumat cair. Jadi Bapak dan tim juga datang ke sana? Jadi kami harus juga sembarangan. Asesmennya juga harus sampai ke lapangan, Pak. Tapi karena melihat kenyataan realnya demikian, kebutuhan itu dan mendesak, betul. Dan kita melihat tadi kemampuan untuk mengembalikan ada, langsung diberi, Pak. Karena cara cek and recheck supaya itu koordinasi dan intinya berikutnya gimana, Pak? Tentu dengan kalau sudah misalnya kami realisasikan, Bapak, jadi sebelum direalisasikan tadi kan tentu kami harus melihat laporan keuangan, lalu juga kami mesti harus
bercakap dengan majelis tentang kesungguhan dan seterusnya. Beberapa gereja ada yang mengistilahkan janji iman begitu. Warga gerejanya kami setiap bulan setor sekian. Nah, kami bisa lihat situasinya, jadi semangatnya seperti apa, itu kami juga harus itu pertanggungjawaban tadi ya Pak ya, dengan bersukacita, dengan bersyukur ya Pak, tidak mengeluh, tidak marah-marah, tapi bersyukur. Betul. Dan karena ini kan dari perkembangan itu kan tentu kami harus juga setiap bulan memantau. Ini waktunya membayar kok enggak membayar gitu. Tapi pembayaran biasanya setiap bulan Pak? Ya, jangka waktunya bisa sampai 10 tahun Bapak. 10 tahun? Ya. Ada yang 10 tahun, ada yang berapa tahun lagi? Ya, kalau dari sisi kebutuhan saya cukup 1 tahun ya. Ini tergantung juga permohonan dari majelis lebih gereja. Ini Pak ya, lebih fleksibel, tapi ada kesepakatan yang harus disiplin, disepakati, dilakukan ya Pak? Ya. Yang menarik juga Pak. Nah, gimana Pak? Ketika melakukan percepatan pembayaran angsuran itu kami memberikan diskon sampai 50%. Jadi betul Pak, 50%? Sampai 50%? Iya, misalnya mengangsur 10 kali angsuran. Yang pertama kami normal, yang kedua itu 10%, 2 20, 3 30, 4 40. Yang kelima sampai yang ke-10 itu kami diskon bunganya 50%. Tapi memang kalau bulan ini ngangsur percepatan, bulan besok itu ya ngangsur normal gitu. Tidak terus berhenti 10 bulan karena sudah dibayar di depan. Itu namanya bukan percepatan, tapi dibayar di muka gitu. Tapi sepanjang pengalaman ini ya NPL-nya hampir zero, hampir. Bagus. NPL. Baik, Pak Senanto, sekarang lebih fokus dari perspektif Bapak. Bapak kan dari pengalaman tadi sebelumnya sampai kasir, sampai jadi bendahara gitu ya Pak. Sampai sekarang di bagian ini, apa yang Bapak bisa sampaikan kalau secara iman, secara reflektif nih Pak ya? Apa yang Pak Senanto lihat keberadaan kegiatan atau kerja pelayanan ini kepada gereja-gereja Pak? Kalau saya ini Pak, jadi saya merasa bersyukur luar biasa. Bersyukur ya Pak. Berkat Tuhan luar biasa. Jadi kalau misalnya secara hitung-hitungan duniawi Pak, itu mungkin tidak mungkin gitu Pak. Dalam arti begini, gimana, Pak? Saya tahun 90 itu masuk di sini, kerja itu waktu itu per hari saya dibayar 1.250. 1.200 bulan tahun? Per hari, tahun 90 Pak. Oh Bapak harian ya Pak? Ya waktu itu kan prosesnya harian dulu, lalu bulanan, lalu baru diang. Itu model kami. Nah, nggak ada probation ya Pak? Harian gitu ya? Terus katakan 37.000 Pak, 37.000. Saya kosnya sudah 20.000. Kos di sini Pak? Ya di sekitar sini. Terus? Nah sisanya itu kalau secara manusiawi duniawi kan tidak mungkin, tapi puji Tuhan saya terus dapat sampai sekarang kami bisa ya. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Anak-anak berapa Pak? Anak 2, yang 1 ini sedang ngambil studi S3. Puji Tuhan. Di mana Pak kalau boleh tahu? Di UNAS. Sedang studi ini? Ya. Dosen. Lalu yang nomor 2? Baru selesai kemarin Pak. Apa Pak? FTI dari UKSW. Jaraknya memang jauh 10 tahun. 10 tahun Pak jaraknya luar biasa. Tadi Bapak bilang dosen Pak? Iya. Jadi dosen? Iya. Jadi diproyeksikan jadi dosen Pak ya? Memang dosen. Sudah dosen? Dosen dan tugas belajar Pak. Di Unkriswina Sumba. Sumba. Nah yang nomor 2? Ini sedang belum dapat pekerjaan baru ya. Ibu juga bekerja Pak? Enggak Pak, mengurus. Nah itu kalau melihat dikit lagi Pak tambah refleksinya Pak. Anak diberkati ya Pak ya. Bapak mau mengatakan soal pelayanan itu menjadi apa Pak? Bagian yang tadi kan disyukuri Pak ya. Nah coba kalau Bapak sampai titik hari ini Pak. Kalau bagi saya pribadi pelayanan itu bagian dari jiwa hidup. Tidak bisa dipisahkan gitu Pak. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita masih hidup ya terus harus berkarya berpelayanan.
baik itu di lingkungan masyarakat, tetangga, di gereja, sosial, di gereja. Bapak di GKJ mana, Pak? Salatiga, Pak. Salatiga. Ya. Ya. Jadi saya di gereja juga anggota majelis, di masyarakat. Bapak juga majelis? Di masyarakat. Sekarang juga majelis? Ya. Wah, luar biasa ini, sahabat-sahabat. Nah, di lingkungan saya ya sekretaris RW. Bapak sekretaris RW? Ya. Wah, dahsyat. Iya. Di klasis kami kebetulan ini masih bendara. Oh, Bapak bendara juga? Ya, bendara KSPU. Talentanya di kepercayaan soal ini, Pak, ya? Ya, puji Tuhan, keuangan. Pak. Tapi tetap juga kami juga bukan apa-apa ya, tapi ya yang penting kami bisa melaksanakan tugas itu dan menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak kan menjalani tadi dari gaji yang sekian itu tadi ya, Pak, yang nggak mungkin lah kalau hitung-hitungan. Pak, dikit pantulan soal korupsi, Pak. Ini yang sekarang juga kan masih sangat ramai ditangkepin. Kalau dari kita perspektif anak Tuhan, bukan soal anak Tuhan aja, sebagai manusia ya Pak, sebagai anak bangsa juga Indonesia. Bapak mau katakan apa Pak soal? Kalau saya pribadi Pak, itu Pak, mengimani begini, diberikan sedikit cukup, amin, diberikan banyak ya cukup. Gitu. Dan kalau mau menggali diri gitu, pasti seberapapun orang akan mengatakan kurang. Iya, nggak ada batasnya ya Pak, nggak ada puasnya ya. Ini mungkin mungkin sudah takdirnya sekali. Tapi bagaimana kita menikmati berkat yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi ya. Cara Bapak kan selama ini. Oh, kalau saya cerita panjang Pak. Dikit aja Pak, dikit. Ini Pak ada uang, walaupun di depan mata atau rekening gitu Pak. Oh iya. Nah, itu cara kita memandangnya bahwa ini bukan bagian atau gimana Pak cara? Kalau dari sisi itu saya jelas bahwa ini bukan hak saya. Amin. Kalau itu saya akan mengambilnya, walaupun mungkin tidak ada orang tahu kita mengambil pasti itu Bapak juga yang mengurusi, Bapak juga yang kayak seperti ini kan, Bapak juga yang menggawangi istilahnya waktu. Ya, kalau dari sisi itu memang ini kan dipilahkan yang pegang uang bukan saya Pak. Oh, gitu. Begitu. Jadi tetap ada ini Pak pengawasan. Pengawasan. Tapi dari sisi tadi kalau bicara kurang itu Pak, kami di awal-awal pernikahan istri ini Pak kalau orang Jawa buruh laundry, laundry gitu. Jadi kami luar biasa. Dari pagi itu jam 5:30 sudah keliling ke tempat kos-kos itu untuk ngambili untuk cucian. Nah, tapi puji Tuhan sekarang kami sudah punya kos-kosan sendiri. Wah, berkat Tuhan selalu mengalir. Asal kita bertekun ya Pak. Betul. Asal kita jujur. Betul. Ya, dan kita mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Iya, betul. Pak, kalau ke depan, secara kelembagaan kita, layanan pendanaan ini, atau yang satu lagi Pak, secara pribadi Bapak, ke depan gimana Pak? Coba. Ya, kalau unit pendanaan kami memang berharap masih tetap terus berjalan karena dari yang disampaikan oleh yang sudah memanfaatkan itu sangat berguna, sangat menolong begitu. Dan dari sisi yang lain, ini kan dana-dana yang dimiliki Sinode GKJ bisa juga ditempatkan di sini, bisa mengembangkan pendanaannya, bisa menjadi bagian sumber dana untuk kegiatan Sinode. Dan kalau dari sisi yang lain gereja tadi Pak, banyak gereja yang sangat tertolong karena kalau tidak dibayar sekarang ini nanti diambil orang dan seterusnya. Contoh untuk tanah tengkulak tadi segala macam. Sekarang juga banyak yang meliciki, penipuan Pak ya. Dan pengalaman yang tadi yang gereja di Sindoro itu sekarang kan teman-teman dari Jakarta juga banyak yang live in ke situ untuk kegiatan itu. Jadi gereja-gereja di sana. Sindoro, nah, kalau secara pribadi ngalir dalam arti kami inginnya
pokoknya sehat, panjang Ya. umur, Ya. masih dapat terus melayani. Boleh tahu entah- usia Pak berapa Pak? Saya 54 tahun, Pak. Puji Tuhan. Ya, nanti Masih 2 tahun kayak- lagi, 2 tahun lagi pensiun. 2 tahun lagi pensiun tapi kayak masih ABG. Sehat-sehat ya Pak. Ya, Kak, puji ke Tuhan. depan kalau Ya. Tuhan masih beri kesehatan, kesempatan, tentu. kira-kira apa Pak? Ya, ini, Pak? tetap kalau masih diberi kesempatan untuk melayani ya saya tetap harus bisa melayani. Gitu ya, Pak, Iya, ya. Pak. Ya. Nggih. Pak, bukannya kita ngajarin yang lain, Nggih, tapi kalau ini kan skup Bapak GKJ. betul, nggih. Kalau apa kepada yang lain gitu Pak ya, Nggih, nggih. apakah gereja lain? Iya. Nah, Bapak melihat hal seperti ini penting ya Pak ya? Oh, menurut saya penting, Pak. Nah, gimana Pak? Apa Iya, yang penting? jadi bagaimanapun apapun denominasi kita, gereja Denominasi, kita, ya. kalau hidup kita itu tidak bisa terpisahkan dari pelayanan karya yang memang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Ya. itu harus tetap harus dilakukan. Iya, iya, iya. Terlepas juga misalnya bukan orang Kristen pun, Ya, bagaimana hidup kita itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. bermanfaat bagi Orang-orang di sekitar orang-orang kita, sekitar kita. orang-orang yang bisa kehidupan bersama. betul, Bapak. Ya, ya, Jadi ya, di lingkungan saya juga tentu Bapak kan sekretaris RW tadi. ya, juga majemuk gitu, ya, Pak. Ya, tidak. Jadi kami bagaimanapun juga harus kan saling Toleransi. Nah, Salatiga sekarang jadi kota tertoleransi Iya. di Indonesia. Nah itu kalau Bapak coba sedikit bersuara bisa Pak? Iya. Iya, iya. Ya, kalau menurut saya memang secara apa nggih? Nggih. Lingkungan itu sudah kita dari masing-masing keluarga, tingkat RT, RW itu sudah kita tanamkan bagaimana menghargai orang lain. Iya, dan itu sudah sejak lama Pak ya? Iya, lama Pak. Dan itu bentuknya betul-betul nyata ya Pak? Iya, nyata. Tidak sekedar konsep, tidak sekedar betul. omongan omdo doang Pak Iya, ya? betul. Jadi di lingkungan kami itu kan banyak juga mahasiswa yang ada dari Papua, dari Batak, ini kan banyak. Mereka juga kita libatkan, yuk kita kerja bakti bareng-bareng dan seterusnya, sehingga itu memang terjalin, Pak. Iya. Apa? Jadi baik sebagai pribadi, keluarga, tapi juga anggota gereja, Iya. Bapak di sinode, tapi juga khususnya sebagai sosial masyarakat ya, kehidupan sehari-hari. Iya, betul, Bapak. Nggih, Pak Senanto, ini saya sudah mengganggu jam. Wah, enggak Kita juga. mengganggu jam kerja ini, walaupun habis makan siang Iya, ya. Mau makan siang ya Pak ya? Mau aja. 11:30 ya ini ya. Oke, siap. Pak Senanto, Iya. terima kasih. Sama-sama, Bapak. Gusti Yesus berkahi ya Pak. Amin. Matur nuwun, Pak. Sabi-sabi itu. Kita dada dulu dong Pak. Ya. Pak Tenon, terima kasih. Terima Sama-sama di kasih. sini. Ya. Tuhan berkati. Amin. Ya. Ya Mas. Nah ini layanan pendanaan. Pamit ya, izin ya. Mas Senanto.